Tafakkur, berpikir, berpikir. Idza aradtal umur fatadabbar akibatah. Kalau kau ingin melakukan suatu perkara, ingin berbuat apa? Ke pasar, ingin berbuat apa? Berbuat apapun, maka fatadabbar akibatah. Renungkan dulu akibat setelahnya. Kalau aku berbuat seperti ini, kira-kira nanti kalau sudah selesai ini gimana? Ini hasilnya akan putih atau hitam atau abu-abu. Renungkan. Fatadabbar akibatah. Dan begitu juga berpikir. Berpikir, bertafakkur. Ini ada 3 bagian. Ada tiga bagian. Lanjut. Ikra. Waltakun ayyuhal muridu muqtiran minat tafakkur wa huwa ala thalathati aqsam. Tafakkurun fi ajaibil qudrati wa bada'i'il mamlakatis samawiyyati wal ardiyyah wa thamaratuhul mu'rifati billah wa tafakkurun fil ala'i wan na'am wa natijatuhul mahabbatu lillah wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima wa faidatuhul i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'alal ukhra. Wa qad syarahna syai'an min majaril fikri wa thamaratihi fi risalatil muawanati falyatlubuhu man arada. Nah, ini beliau akan kasih singkat kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaatnya. Kata beliau, bertafakkur atas 3 bagian. Yang pertama, tafakkur fi ajaibil qudrah. Yang pertama, bertafakkurlah tentang keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertafakkur tentang keajaiban tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bada'il mamlakati samawatul ard, dan keindahan kerajaan Allah daripada yang ada di langit, ciptaan Allah yang ada di langit dan ciptaan Allah yang ada di bumi. Nah, ini kalau rajin bertafakkur, ini duduk bertafakkur. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Allah berikan hujan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Hujan turun langit turun hujan, masya Allah. Bertafakkur tentang apa yang ada di alam semesta ini. Bertafakkur tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi ini, maka dengan seperti itu akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Buahnya adalah ma'rifati billah. Buahnya kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal Allah kalau kita sering bertafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, tafakkur fi ala'ir wan ni'am. Bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah mata, bisa melihat. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah lisan, mulut, bisa bicara. Alhamdulillah, Allah berikan kita kaki, bisa berjalan. Alhamdulillah, berpikir. Ya Allah, masya Allah, ini lidah. Ini lidah, ada berapa banyak orang yang punya lidah tapi tidak mengeluarkan huruf. Ini alhamdulillah, aku ada lidah dan mengeluarkan huruf. Alhamdulillah. Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Dan aku alhamdulillah Allah beri mata dan bisa melihat. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Alhamdulillah aku diberikan oleh Allah telinga dan bisa mendengar. Allah Rahman dan Allah Rahim. Allah berikan kepada aku usul nikmah dan Allah berikan aku furu nikmah. Usul nikmah aku rasakan, furu nikmah juga aku rasakan.
iman aku rasakan, tambahan nikmat aku rasakan, rizki aku rasakan, tambahan rizki aku rasakan. Nah, bertafakkur yang seperti ini membuahkan apa? Mahabbatullah, membuahkan kecintaan kita kepada Allah bertambah besar. Kecintaan kita kepada Allah bertambah besar. Makanya kalau orang cinta dengan Allah, buktikan cintanya. Orang yang cinta dengan Allah, buktikan. Mana bukti kecintaanmu kepada Allah? Buktikan. Cinta itu menuntut bukti. Cinta itu harus ada buktinya. Bagaimana cinta itu tidak ada bukti? Dia bisa mengaku-ngaku kalau dia mencintai? Tidak bisa. Harus ada buktinya. Makanya kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Harus fattabi'uni. Bukti cinta kalian kepada aku adalah ikuti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nikmatul kubra. Nikmat yang terbesar untuk kita adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat yang terbesar untuk kita jadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, penutup para nabi, khatimur rasul, penutup para rasul. Tidak ada semua nikmat kecuali semuanya bersumber kepada Nabi Muhammad. Kita mau bicara soal apa, nikmat apa? Semuanya pasti kembali kepada Nabi Muhammad. Semua kembali kepada Nabi Muhammad. Tidak ada nikmat kecuali semuanya kembali kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tafakkur. Tafakkur tentang apa? Fit dunia wal akhirah. Tafakkur tentang apa yang ada di dunia dan apa yang ada di akhirat. Wahwalal khalq fihima, dan keadaan-keadaan makhluk di dalam dunia dan keadaan makhluk di dalam akhirat. Ini pikirkan bagaimana nanti di akhirat orang yang bermaksiat, bagaimana orang yang bermaksiat di dunia. Ketika kita tahu orang yang bermaksiat di dunia ini, wah, orang yang maksiat di dunia ini dia akan susah di dunia. Dia mabok di dunia. Apakah senang orang mabok di dunia? Ketahuilah, pada saat mabok itu akal hilang, maka tidak ada kenikmatan di situ. Karena nikmat itu bisa dirasakan ketika kita masih berakal. Kalau akal sudah tidak ada nikmat. Bohong besar kalau orang itu bilang, aku merasakan nikmat ketika aku flying. Aku merasa nikmat ketika aku mabok. Bohong. Tidak ada kenikmatan itu tanpa akal. Akan terasa nikmat kalau akal itu ada. Kalau tidak ada akal, tidak akan terasa nikmat tanpa akal. Makanya perlu dipahami orang-orang yang suka maksiat, yang suka melakukan kemaksiatan, baik dengan mabuk, baik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingat, ketika dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu akalnya dicabut oleh Allah. Akalnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena tugas akal itu yumayyizu bainal khair wasyarr. Tugas akal itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika akal itu tidak bisa lagi membedakan mana baik dan buruk, semua baik semua, bahkan makan makanan haram juga baik, bahkan minum minuman haram juga baik, maka orang ini sudah tidak berakal. Orang ini sudah tidak berakal, maka tidak ada lagi terasa nikmat bagi orang yang tidak punya akal. Nah, bagi orang yang sering berpikir tentang keadaan yang di dunia ini dan keadaan di akhirat nanti, orang yang zina, orang yang ninggalin sholat, coba buka hadis Nabi. Apa hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat kelak di akhirat?
Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat di akhirat? Apa yang Allah berikan orang-orang yang tidak sholat subuh? Apa yang Allah berikan orang-orang yang tidak sholat zuhur? Kelak di akhirat apa? Awal pintu akhirat kuburan. Apa yang didapatkan di kuburan bagi orang yang tidak puasa? Apa yang didapatkan di kuburan bagi orang yang memakan harta anak yatim? Apa yang didapatkan di kuburan bagi orang yang meninggalkan sholat? Baca, coba baca, ketahui apa. Nah ini kalau sering bertafakur tentang keadaan dunia dan bertafakur tentang keadaan akhirat, maka akan berbuah pada dirinya i'rad anid dunia wa iqbal Allah. Dia akan berpaling dengan dunia. Sudahlah, apalagi yang dikejar dunia ini? Nikmat apa? Nikmat yang ada di dunia ini semuanya sementara. Kalau tidak dia yang menghilangkan atau kita yang hilang. Kita punya mobil. Kalau tidak mobilnya rusak, kita yang rusak. Kalau tidak mobil yang mati, kita yang mati. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini semuanya sementara. Nah, orang yang sering bertafakkur tentang keadaan dunia, dia tidak hirau dengan dunia. Orang punya rezeki yang banyak, dia tidak hirau. Orang kaya, dia tidak hirau. Orang senang hidupnya di dunia, dia tidak hirau. Tak hirau ya. Kenapa? Itulah Allah bagi pada dia. Allah bagi kepada dia. Mungkin aku belum cocok untuk mendapatkan seperti dia. Kenapa? Karena Allah membagikan dunia ini sesuai dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dia akan kuat berkembali kepada akhirat. Wa qad syarahna syai'an min majadil fikr wa samratihi. Kami telah mensyarahkan ini daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Maka bagi yang ingin lebih lagi agak luas, maka coba cari atau baca kitab Risalatul Mu'awanah ya.